nama saya Nicholas Pinandi Sinaga dengan NIM 2103061116. Saya dari kelompok 3 peternakan B. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas praktikum produksi ternak unggas yang diampu oleh Bu Dosen Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang organ genitalia bebek betina. Yang pertama yaitu ada ovarium. Ovarium merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum atau sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan yang namanya estrogen dan progesteron. Yang kedua ada yang namanya infundibulum. Infundibulum merupakan bagian ujung saluran untuk menangkap sel telur yang diovulasi di ovarium. Yang ketiga ada yang namanya magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari ovida. Magnum memiliki sel goblet yang akan mensekresikan putih telur. Lalu yang berikut ada yang namanya ismus. Ismus bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Ismus bagian terkecil ovida, saluran yang mengangkut ovum setelah diovulasi, juga merupakan saluran yang mengangkut sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang berikut ada yang namanya uterus. Uterus disebut juga sebagai glandula kerabang. Yang berikut ada yang namanya vagina. Vagina merupakan tempat terjadinya oposisi dan sekresi kutikula. Dan organ yang terakhir dari genitalia yaitu ada yang namanya kloaka. Kloaka merupakan bagian paling ujung dikeluarkannya telur. Selanjutnya adalah proses terbentuknya telur. Yang pertama, terbentuk ovum di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian yang namanya magnum. Dan putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke yang namanya ismus dan dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Lalu telur masuk ke yang namanya uterus dan terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke vagina. Di vagina terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui yang namanya kloaka. Proses pembentukan telur membutuhkan waktu selama 24-25 jam. Sekian dari penjelasan saya, jika ada yang salah saya mohon maaf. Terima kasih.